Oke guys, kembali lagi di video podcast podcast bersama Dava dan Andrew. Di sini gue sama Dava ingin mau sharing tentang ide proyek yang menurut kita menantang ya Dav ya, Ya, yang melibatkan AI generatif nih. Nah langsung aja Dav, lu langsung aja kasih ide proyek lu itu apa? oke nih. Jadi gue ada ide, Bro. Jadi Hmm, ide ini kita ngambil masalah yang ada di Indonesia nih kebanyakan. Salah satunya itu adalah macet, ya kan? Nah, lu tahu sendiri kan, kota-kota besar apalagi di Jakarta itu macetnya tuh udah kayak makanan sehari-hari kita nih. betul banget. Nah bagus tuh Dav, lihat banget sih. Tiap hari kan kita juga ngalamin macet banget ya. Terus konsep AI generatif lu itu gimana caranya? Nah, ini dia nih. Jadi ini gue pengen bikin sistem yang mana sistemnya ini bisa nangkep laporan macet dari warga. Misalnya nih, orang nulis di grup WhatsApp atau sosial media lainnya nih, dia bikin status macet parah di sini di daerah tertentu gara-gara ada kecelakaan atau gara-gara ada perbaikan jalan. Nah, teks-teks berantakan itu diolah sama AI generatifnya jadi sebuah ringkasan yang menginformasikan tentang kondisi lalu lintas di titik-titik tertentu secara real time dalam bahasa yang enak dibaca, dan juga kita kasih rekomendasi rute alternatifnya. Jadi selain itu AI-nya juga generate laporan lingkungan otomatis buat dinas perhubungan soal titik-titik rawan macet. Nah, menarik sih itu, Dev. Jadi tantangan utamanya menurutku itu apa? Nah, kalau untuk tantangan utamanya yang gue lihat ini ada tiga saat ini ya. Yang pertama itu laporan warga itu kan berantakan banget ya. Bahasanya ada yang informal, ada yang berantakan banget, ada juga yang lebay, ada juga yang nggak jelas lokasinya di mana, cuma ngomong macet nih. Gitu. Yang kedua, ini yang paling serius sih, kalau AI-nya itu halu ya, atau ngambil datanya nggak jelas, habis itu salah nyaranin rute, itu bisa bikin orang malah nyasar nih. Kayak misalnya kita mau ke Pasar Rebo, malah ke Pasar Senen, itu kan tuh jauh bedanya. Dan juga bisa aja malah dia ambil rutenya yang tambah macet juga. Makanya yang ketiga ya, terus yang ketiga ini datanya ini harus real time nih. Nah, padahal AI generatif itu kan kalau nggak dikasih data terbaru nih ya, jawabannya nggak bakal bisa, jawabannya pasti basa-basi, nggak bakal jelas dulu. Oke. Berat banget ya tantangan tiga itu ya. Ya, Nah, makanya. gimana nih solusi dari aku dari tantangan itu? Ya, untuk saat ini buat masalah yang pertama, gue pengen pakai prompt engineering plus atau semacam ekstraksi entitas dulu. Jadi itu kayak sebelum kita masuk ke AI generatifnya ada tahap nyaringan nama jalan, ada tahap penyaringan nama jalan dan lokasi dari teks yang berantakan itu yang dilapor sama user-usernya. Nah, yang masalah kedua ini, gue nggak mau AI generatif tuh nebak rute sendiri-sendiri dari pengetahuan umum dia doang. Rencananya gue bakal gabungin data dari Google Maps atau rute asli kayak semacam RAG. Jadi AI cuma generate narasi penjelasannya aja. Bukan nentuin rutenya berdasarkan halusinasi. Nah, buat masalah real time, sistemnya ini gue desain supaya bisa nge-update data tiap hari, tiap beberapa menit, tiap beberapa detik. Bukan sekali generate langsung dipakai terus seharian tanpa diupdate gitu. Itu sih bener banget sih, Dav. Jadi AI-nya lebih ke penjermaan gitu ya data yang jadi bahasa manusia, bukan yang nentuin rute dari kepalanya sendiri kan? Ya, Menurut gue sih ide lu tuh udah bagus. Cuma saran gue ya, lu tuh perlu juga mikirin gimana cara ngefilter laporan yang hoax atau yang cuma iseng-iseng doang itu udah. Biasa kan banyak tuh yang kayak manusia yang anomali-anomali yang gak jelas, yang cuman gabut tapi ya pengen kasih iseng-iseng doang. Nah, soalnya kan, nah, padahal kan sebenarnya di bagian jalan itu juga macet, padahal lancar kan. Nanti malah bikin rekomendasi rute salah gitu. Dah, menurut tuh gimana tuh? ya benar juga ya, buat filter fitur laporan hoax itu atau iseng ya, itu perlu dipertimbangkan juga sih. Itu gue belum kepikiran. Nah, mungkin gue bisa tambahin nanti ya sistem semacam validasi, kalau ada beberapa laporan dari lokasi yang sama dalam waktu berdekatan, mungkin bisa dianggap valid ya. Biar gak gampang kan trigger sama satu laporan doang, kan bisa jadi dia iseng, bisa jadi enggak. Gitu. Itu baru mantep dah. Nah, nah, ini kan ide gue tadi tuh. Sekarang ide Nah, lu apa? nah, kalau ide gue itu sendiri, itu gue ambil permasalahan soal sampah. Aku tahu sendiri kan sampah di Indonesia gimana. Permasalahan pengolahannya kan kurang baik ya.
Contoh Hmm, kasusnya di TPA Bandar Gerbang lah. Gue ya tahu betul. sendiri kan Bandar Gerbang itu sendiri udah kayak gunung sampah. Nah Ya, ya, itu jadi betul. salah satu penyebab orang masih banyak yang kayak nggak bisa milah sampah dengan yang benar. Nah, iya, bener sih itu kadang orang-orang tuh juga males ya buat milih sampahnya soal kan ribet. Ada juga ya orang yang nggak tahu bedanya apa gitu. Nah, itu bener dah. Makanya di situ gua kasih ide di mana di sini gue bakal bikin sistem AI generatif berbasis foto sampah. Jadi warga tinggal foto sampahnya, terus lewat aplikasi tersebut AI-nya akan generate tiga hal. Pertama itu ada klasifikasi jenis sampahnya. Kita kan tahu kalau jenis sampah itu ada tiga ya, Hmm. organik, anorganik, atau B3 alias limbah sampah yang berbahaya lah. Nah, kedua itu ada instruksi cara memilah dan daur ulang yang spesifik buat sampah itu. Jadi Hmm. dalam bahasa gampangnya yang gitulah. Terus yang ketiganya itu ada estimasi nilai harga jual atau nilai jualnya dari sampah itu. Kalau misalnya kita daur ulang di bank sampah, jadi biar orang itu termotivasi lah dengan adanya sampah itu kita bisa jual dan menghasilkan uang. Oh iya sih, weh itu sebenarnya cukup kreatif sih. Cuma kayak berarti itu kayak ada insentifnya juga ya, nggak cuma instruksi doang kita. Iya bener ya. Soalnya kan kalau cuma instruksi doang orang males kan ya, males ngikutin juga kan. Nah tantangan Nah, utamanya itu ada tiga juga. Pertama sampah di Indonesia itu jenisnya kan banyak-banyak ya macem-macem juga kan. hmm. Dan itu semua tidak ada di data training standar Dav. Jadinya AI bisa salah kenalin. Kedua itu ada yang paling bahaya nih Dav. Kalau AI-nya halusinasi pas ngeklasifikasi sampah B3 nya tadi itu, misalnya baterai Iya. bekas, dibilang aman malah dibuang sembarangan padahal itu kan bahaya. Hmm. Betul, betul. Nah, lanjut ketiga itu ada instruksi daur ulangnya harus akurat sesuai standar. Gak boleh ngarang atau karena orang bakal beneran ikutin instruksi itu. Nah, terus lu udah bikin belum cara ngatasinnya gimana? Nah, di sini sih gua punya akal, punya ide ya. Sama kayak lu sih, Dav, gue juga mau gabungin dengan pendekatan RLG. Nah, pendekatan RLG itu ada Retrieval Augmented Generation. Adalah teknik AI yang menggabungkan kemampuan mesin pencarian dengan LLM atau Large Language Model. Jadi AI generatifnya nggak boleh ngarang instruksi dari pengetahuan umum sendiri atau dari Hmm. dianya sendiri. Jadi dia harus menarik dulu dari database panduan yang bukan sampah yang resmi. Ya. Nah, semacam dari panduan bank sampah ada. Baru habis itu di-generate jadi bahasa yang gampang dimengerti. Nah, terus buat kasus yang berisiko kayak B3 itu, gue bakal kasih threshold. Nah, threshold convention itu adalah nilai batas minimum yang ditentukan oleh pengguna atau sistem agar di hasil prediksi, klasifikasi atau jawaban dari AI itu dapat diterima secara otomatis atau perlu ditinjau ulang oleh manusia. Jadi kalau AI-nya nggak yakin banget nih sama klasifikasinya, dia nggak langsung kasih instruksi yang benar, tapi kasih peringatan terlebih dahulu. Contohnya kayak peringatan konsultasi kepada petugas dulu, biar nggak asal comot jawaban langsung. Nah, itu tuh penting banget tuh. Safety net-nya jelas kan. Nah, tapi gue punya saran nih. Lu juga harus mikirin soal kualitas foto dari usernya kan. Kalau misalnya foto sampah pakai HP masing-masing kan beda-beda ya kualitasnya. Ada yang kualitasnya jelek, kualitasnya bagus. Nah, takut ini ada yang blur, ada yang gelap. Itu bisa ganggu nih akurasi dari AI nanti yang lu pengen bikin gitu. Hmm. Wah itu sih benar juga sih Dav. Gue sih belum bisa bikin sampai sedetail itu ya. Mungkin gue bisa tambahin validasi kayak gue bilang itu ya, kualitas fotonya dulu sebelum diproses, kayak pengecekan pencahayaan atau ketajaman gambar, dan juga kalau kurang jelas user diminta foto orang lagi dah, mungkin kayak gitu sih. Nah, ya benar kan itu bakal ningkatin nih akurasi AI lu bakal jadi lebih baik ke Hmm. depannya. Oke, jadi sini gue bakal kasih kesimpulannya kali ya Dav ya. Ya, Nah, ide gue itu sendiri kan AI generatif buat klasifikasi dan edukasi pemeliharaan sampah dari foto. Sedangkan di hmm, ide lo itu sendiri tuh AI generatif buat ringkasan kondisi macet dan ya, rekomendasi rute dari laporan warga kan. Nah, ya, dua-duanya ini kan sama-sama punya tantangan besar soal halusinasi AI yang sangat bisa berbahaya atau salah. ya. Nah, makanya kita berdua sepakat nih kan, solusi harusnya gabungin AI generatif sama data referensi yang valid, bukan ngadain AI yang ngarang sendiri.
Jadi harus Nah, ada data resminya dulu nih kan sebelum AI kasih jawaban ke kita. ya makanya setuju banget nih gue. Makanya intinya itu kan generatif AI ini nih keren banget nih buat nyelesain masalah sehari-hari, apalagi terutama di kota-kota ya kayak macet ataupun sampah ya kan. Nah, tapi kita harus tetap kawal sama data yang akurat dan harus ada lapis-lapisan validasinya. Biar hasilnya itu kita nggak asal-asalan dan beneran bisa dipakai buat publik. Gitu. Sip deh. Oke, gua tutup aja kali ya, Dap ya. Ya, Oke, terima kasih sudah menonton podcast Devan, yaitu podcast Dava dan Andrew. See you next video. see you.